Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para habaib, para alim, para asatidz, para tokoh masyarakat hadir membersamai kita, penasehat kami terutama untuk alumni Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah Al-Habib Ahmad As-Segaf. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Kemudian yang saya hormati, yang saya muliakan, orang tua kita semua, Bapak Kiai Nur Zainuddin, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Kemudian kepada Al-Habib Abdullah Barakwan, Barakwan Al-Anggawi Al-Hasani. Kemudian kepada Bapak Haji Hadi, dan juga kepada ketua kami, Ketua Al-Hasaniyah Ustadz Haji Hilman. Semoga Allah berikan panjang umur kepada beliau-beliau semua, sehat walafiat, dimudahkan urusannya. Dan juga kepada Ketua Darus Sholihin Al-Ustadz Hamim beserta seluruh jajaran, para asatidz, para santri yang semua belajar di tempat ini, serta seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun pada agak-agak ngantuk barangkali ya. Ini belum makan ya. Kalau saya ke Denpasar ini sudah dari tadi jam 3 barangkali ya, karena saya tidak ada di Pemogan. Habis dari Pemogan di Kepaon kita datang ke sini. Jadi kalau saya ngantuk wajar ya. Rumahnya di Kelungkung, tapi kalau antuk yang ngantuk ini, wajar sekali ya. Coba saya pengen tanya. Yang saya tanya acungkan tangannya. Yang pasti bukan Pak Zamzam ya. Tidak usah acung tangan Pak Zamzam ya. Yang di sini anak atau pondok pesantren siapa? Yang di Dalua barangkali ya. Coba angkat tangannya. Yang laki-laki atau yang perempuan? Coba saya pengen tahu. Baik yang alumni ataupun yang sedang aktif sekarang ini. Coba angkat tangannya. Oh, Dalua sampean. Pondok di Dalua? Oh iya, Masya Allah, baru tahu saya. Oh, anaknya, iya. Oh bukan, yang santrinya. Santrinya. Santri yang masih aktif atau alumni? Yang santri, bukan wali santri, yang santri. Iya, angkat tangannya. Saya pengen lihat.
Nah, Ustaz Hilman nggak usah apa, ketua nggak usah angkat tangan. Ustaz Hamim nggak usah. Yang muda-muda aja ini. Ini ya. Antum juga alumni ya. Biar saya tahu yang mana yang dalwa ini. Dalwa semua ini ya. Masya Allah. Ya. Ini kebanyakan masih aktif ya. Yang ini yang ada luar saya. Alhamdulillah. Senang rasanya kita ketemu sama satu alma mater, karena kebetulan saya juga di Dalwa. Kalau saya boleh cerita, saya masuk ke Dalwa itu tahun 2000, kurang lebih beberapa bulan setelah wafatnya saya punya kakek Habib Hasan Baharun. Dan masuk kami ke pondok ini, saya yakin, seyakin-yakinnya ini doa beliau. Karena sewaktu hidup saya tidak pernah ada rencana mondok sama sekali. Jadi sewaktu beliau masih hidup, Allah yarham, Al-Habib Hasan Baharun, Abu Ya Hasan itu sering kali tanya sama saya, Mahdi mau jadi apa? Ya, jadi kalau kita bincang-bincang itu biasanya ketemunya kalau pas lagi ke Sumenep di Madura. Karena saya belajar di Madura sekitar 4 tahun. Jadi ketika momen beliau datang berziarah ke abah beliau Habib Ahmad, kita datang Suan ketemu sama Abu Ya Hasan. Biasanya disuruh nginjek ya. Disuruh injak ya. Itu sekarang sudah mulai luntur itu, tradisi injak menginjak gitu ya. Kalau dalam bahasa Madura tuh kince ya. Ayo kince. Artinya suruh injak ya. Jadi di situ ada nilai apa? Nilai keluhuran. Ada pendekatan antara orang tua dengan anaknya, antara kakek dengan para cucunya. Sekarang coba di sini saya tanya. Nah, sampean boleh ngacung sekarang ya. Sampean yang hadir para wali santri pernah nggak minta injak sama anaknya? Sering. Berarti alhamdulillah ya. Kalau di tempat lain sudah nggak ada. Kenapa? Antara anak sama bapak sudah nggak ada waktu. Cuman bilang hello, bye, bismillah, nggak ketemu lagi. Kenapa? Pada sibuk sama HP masing-masing. Jadi kesempatan untuk berinteraksi antara orang tua dengan anaknya sudah mulai berkurang. Ya, ini nilai-nilai pergeseran yang sudah mulai terasa dampaknya pada saat ini. Jadi ketika Abu Hasan dulu tanya sama kami, ya Mahdi itu mau jadi apa? Kira-kira jawabannya apa? Mau jadi direktur? Enggak, saya bilang mau jadi akabri ya. Mungkin kalau terus seperti Pak Haji Hadi barangkali ya, jadi militer saya. Nah, cuman mungkin takdirnya bukan di situ. Subhanallah, ada beberapa kejadian setelah wafatnya saya punya kakek. Subhanallah, ibu saya, mama saya, yang dekat banget sama saya, yang susah aja nggak bisa pisah, tiba-tiba kok nawarkan ente mau mondok. Wah, itu kemudian yang akhirnya merubah hidup saya. Berangkatlah saya ke pondok Darul Lughah pada tahun 2000. Subhanallah, ketika mondok saya dapat kamar yang kebetulan kamarnya itu masih saya ingat, kamar 11. Saya kenalan sama ustadz yang ngurus kamar 11 karena setiap kamar itu ada pengurusnya, dan pengurusnya seorang ustadz. Kenalan, ternyata namanya Ustadz Hamim ya. Dari mana? Dari Bali. Oh, kok sama ya? Ya ini beliau ini ya. Ini ketua kamar saya dulu. Cuman namanya anak pondok, kita ini punya akses ke, kita bilangnya bed ya, ke rumah ya. Kebetulan saya punya kamar pribadi di situ ya, supaya nggak sholat subuh berjamaah, supaya bebas ya. Nah, saya masuk ke rumah, ke kamar pribadi, nggak ada. Ustadz Hamim nggak bisa akses ke situ. Para asatidz nggak bisa datang ke situ. Iya, ke rumahnya Habib Sodek Baharun. Nah, saya tinggal di situ. Subhanallah, waktu itu pagi hari, waktu main bola, saya masih ingat. Waktu main bola, Habib Segaf Baharun
itu panggil saya sebelum pertandingan, Mahdi sini. Kata Habib Segaf Baharun, jaddak yusallim alaik. Ente punya Habib meninggal salam, apa ngucapin salam sama ente. Nanya, gimana kabar Mahdi Segaf? Habib itu sudah meninggal. Saya mondok, Habib sudah meninggal. Kata Khol, katanya Habib, Mahdi bekhair Abu. Habib, Mahdi bekhair. Bilang sama Mahdi, jangan tinggal di kamar itu, suruh tinggal di kamar sama anak pondok. Akhirnya kita pindah ke kamar, ya pindah ke kamarnya Ustaz Hamim, kamar 11. Artinya yang namanya orang tua, yang namanya guru itu akan selalu memberikan perhatian, muraqabah kepada para muridnya. Dan antum adalah abna Abuya Hasan Baharun, karena antum ini berintisab kepada beliau. Baik antum yang memang langsung belajar di sana, atau antum yang belajar kepada orang yang pernah belajar kepada Abuya Hasan Baharun. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan nanti kita satu rombongan sama beliau. Dan beliau ini Masya Allah begitu ikhlas, begitu luar biasa perjuangannya. Sampai-sampai perjuangan itu baru terasa nilai dan hasilnya kapan? Setelah beliau meninggal dunia. Padahal beliau ini luar biasa. Baru Allah buka bagaimana makom beliau, Allah angkat derajatnya bagaimana, sampai orang-orang berbondong-bondong, berduyun-duyun mendaftarkan anak-anaknya. Setelah wafatnya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, baru orang tahu ternyata beliau orang yang sangat tinggi makomnya, orang yang sangat besar pengaruhnya untuk Islam, terutama untuk dunia pendidikan dalam ilmu bahasa Arab. Jadi kami berdiri di sini untuk sedikit, ya kami diminta kepada oleh Ustaz Hamim untuk memberikan motivasi kepada antum semua untuk sama-sama kita ini beristiqomah di jalannya para guru-guru kita. Jangan pernah kita berhenti sampai kita meraih apa yang dicita-citakan oleh para guru-guru kita, oleh para orang tua kita. Yang saya yakinnya, ya, mereka tidak akan memondokkan antum ke pondok Dalwa atau ke pondok-pondok lain, melainkan pengen kebaikan untuk antum. Saya teringat kata Habib Segaf Baharun, anak itu investasi yang paling berharga yang jenengan miliki. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saya yakin Pak Ferry, Pak Ustaz semuanya punya deposito, punya uang di bank, punya uang simpanan. Kelihatan dari wajahnya, ya. Wajahnya orang-orang senang, ya. Ini wajahnya wali santri nggak ada yang punya utang kayaknya ini, ya. Tenang, Pak Zamzam tenang, nyender, ya, nggak ada yang dipikirin, ya. Ini jarang-jarang ini. Kadang-kadang kalau saya ngisi di pengajian ini orangnya sumpek, ya, badannya ditekuk, mukanya ditekuk. Ini kelihatan, oh ini punya utang ini, ya. Kapan bayarnya SPP anaknya? Tapi khusus santri Dalwa ini, wali-walinya ini sugih-sugih kabeh, ya. Senang-senang semua ini, ya. Amin Allahumma. Ya kalau punya utang ya bayar, ya. Jadi investasi yang paling besar ini ya anak-anak kita. Kita boleh punya uang banyak, kita punya properti banyak, tetapi yang bakal bikin jenengan seneng nanti di dunia, berlanjut ke alam barzakh, berlanjut nanti fi yaumil akhir, yaumul qiyamah, sampai di padang mahsyar, di padang mahsyar seterusnya, ini anak-anak kita. Ya, Ustaz Bapak Haji Hadi ditarik anaknya, dipondokkan. Mau nanti mau jadi apa, yang penting pondokkan dulu sudah. Beliau militer aktif, beliau punya kegiatan sosial, beliau orangnya padat. Semuanya, para wali santri semuanya, ada yang pengusaha, ada yang ini segala macam. Tetapi kenapa dipondokkan? Mereka berharap anak itu akan memberikan persaksian di hadapan Allah dengan persaksian yang bermanfaat. Hujjah lana la hujjah alaina. Kita pengen Bapak Ibu nanti di hadapan Allah mereka bersaksi, ya Allah ini bapak saya, ini ibu saya, mereka bekerja keras, mereka memeras keringat untuk saya bisa mondok.
memperingan hisab kita di hari kiamat. Orang tua mana yang tidak bangga? Terkadang mohon maaf, kalau sekarang anak kita berhadapan dengan para pejabat, bicara, ngobrol, ya, misalnya anak kita menjadi penterjemah duta besar dari Mesir misalnya, orang tua mana yang nggak bangga? Bangga. Loh, nanti di hadapan Allah mereka akan memperjuangkan nasib kita di hadapan Allah Sang Khalik. Ya apa nggak bangga kita? Dan yang membanggakan itu memberikan hujah yang baik, menjadi saksi yang baik, bukan malah sebaliknya. Naudzubillahi min dzalik. Sibuk dengan dunia, sibuk dengan kerjaan, anak terlantar, nggak bisa dididik, nggak dipondokkan, nggak dikenalkan dengan para orang-orang soleh, maka nanti mereka akan menjadi batu ganjalan untuk kita, akan mempersulit hisab kita di hadapan Allah. Fal'iyadzubillah. Makanya kepada para wali santri yang dimuliakan Allah, baik yang mondok atau yang belajar di Darus Sholihin, atau yang masih aktif anak-anaknya di Dalwa atau di pondok lain, tetap semangat. Badan boleh capek, kerja siang malam, nggak apa-apa. Saya punya kakek Habib Hasan Baharun, ini seorang pencerah. Beliau ini seorang tokoh, seorang teladan, seorang pegiat dakwah. Tapi apa nasihatnya kepada umi saya? Bilang sama umi saya, kamu pulang. Waktu itu kan bisa sering pulang ke Dalwa, pulang ke Madura, pulang ke Bali, cari uang yang banyak. Bayangin, suruh cari duit. Kenapa? Orang itu tidak akan dimuliakan kalau nggak punya duit. Cari, Pak Zamzam, cari duit yang banyak. Nah, cari uang. Kenapa? Karena dengan uang itu kita bisa membiayai anak-anak kita. Kerja nggak apa-apa, capek nggak apa-apa. Kenapa? Karena tujuannya mulia. Dan ketika mereka sukses, mereka telah menjadi orang yang berguna, apapun profesinya. Nilai-nilai keislaman telah terbentuk dalam diri mereka, dan setiap apa yang mereka lakukan itu pahalanya akan mengalir kepada jenengan sebagai orang tua. Mohon maaf, kalau kita nih ingin memberikan hadiah amal kepada orang lain, kita pengen bacakan Fatihah kepada fulan, bacakan Quran kepada fulan, niatkan amal ini kepada fulan, kita sebutin. Saya niatkan ini kepada fulan, disebutin namanya, kepada fulan, kepada kaum muslimin. Tapi khusus untuk orang tua, antum sebutin, tidak sebutin, maka apa yang antum lakukan para santri, anak-anak yang soleh, maka otomatis rekening pahalanya akan mengalir kepada orang tuanya. Anaknya dakwah, anaknya sampai lupa misalnya, lupa untuk nyebutin amal itu buat orang tuanya, langsung otomatis setiap apa yang dikerjakan sama anak yang soleh, itu pahalanya mengalir kepada orang tuanya tanpa mengurangi pahalanya sendiri. Jadi antum tetap semangat untuk terus memberikan support yang baik kepada anak-anak kita. Jangan sampai putus di tengah jalan. Saya Habib Ahmad, Kiai Nur, Ustaz Hamim, Pak Haji Hadi, Habibullah, Ustaz Hilman, alhamdulillah saya ini tidak sebaik paman-paman saya, tidak sehebat mereka. Tetapi saya ingat satu syair yang mudah-mudahan bisa terus bergaung di benak saya untuk memberikan motivasi kepada saya yang fakir ini. Dikatakan, illam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kamu tidak mungkin jadi seperti mereka. Siapa mereka? Mereka orang-orang soleh. Tidak bisa menyerupai kesolehannya Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan, Ustadz Fulan. Dengan deretan amal-amal mereka, dengan deretan prestasi pondok-pondok pesantren mereka, karya ilmiah mereka. Kalau kamu nggak bisa jadi seperti mereka, paling tidak tasyabbahu, serupai mereka. Tidak bisa menjadi mereka 100%, 90. Tidak bisa juga 80, 50. Tidak bisa juga minimal 1%.
tasyabbuh kepada mereka, paling tidak semangat, motivasi walaupun tidak sama. Kenapa? Karena menyerupai orang-orang mulia adalah bentuk kebahagiaan, adalah bentuk kemenangan, adalah bentuk kesuksesan. Alhamdulillah, tahadutsan bin nikmah, kami dengan adik kami Habib Shogi kurang lebih setahun setengah yang lalu itu kita merintis adanya pondok pesantren di Kelungkung yang diberi nama Pondok Al-Hadyun Nabawi. Alhamdulillah, Habib Ahmad, ya, para asatidzah, Abu Yazen, Abu Yasegaf sudah mampir ke pondok kami dan mendoakan pondok kami. Jumlah muridnya untuk saat ini 77 orang. Jumlah ustadz kurang lebih 10, ditambah yang umum berapa? Ada sekitar 17 orang kalau nggak salah. Di antaranya Ustadz Salafi. Ini ngajar di pondok kita juga. Saya ini memberikan motivasi kepada murid-murid saya, karena mereka ini baru mondok. Kaget Pak, di rumah biasa nggak sholat jamaah, tiba-tiba harus bangun subuh berjamaah. Di rumah kadang-kadang makannya apa makannya? Sampean makan sate gulai. Wah, mewah juga ini ya. Ya, di pondok makannya ya standar pondok ya. Tapi kita pengen tetap berusaha untuk mencukupi gizi mereka. Artinya kehidupan yang tidak sama seperti kehidupan mereka sebelumnya. Di rumah siapa yang mau bangun orang tua? Coba siapa? Yang mau bangunin anaknya, ayo nak bangun. Nggak bangun, dicubit, nggak bangun, ayo bangun, nggak ada. Pagi-pagi ayahnya sudah terbang, udah berangkat kerja. Ibunya sibuk di dapur, anaknya nggak sholat subuh. Itu udah biasa. Tapi di pondok semuanya terprogram, sistematis. Ada gurunya, ada peraturannya. Tapi mungkin ini yang menjadikan mereka itu merasa apa ya? Merasa terkadang selalu dimonitor, sehingga kadang-kadang tidak merasa betah di pondok. Saya bilang begini, kalian yang paling lama mondok di sini berapa tahun? Jawabannya 2 tahun kurang, 1,5 tahun kurang lebih. Oh, ini masih sebentar. Saya ingat waktu saya mondok di Dalwa dulu, itu saya membutuhkan waktu 2 tahun lamanya untuk saya tidak sumpek. Saya, cucunya Abu Hasan Baharun, itu saya mondok di tempat kakek saya. Itu saya merasakan sumpek 2 tahun. Bayangin, itu kalau udah sumpek, mungkin ada yang masih ingat ya, dulu di belakang rumahnya Abu Hasan ada pondok Asem. Sekarang udah jadi pondok 4. Ingat ya Ustaz Hamim? Ingat Habib ya? Ustaz Hilman ingat? Itu namanya pohon asem bersejarah bagi saya. Karena kalau sudah hampir-hampir maghrib, itu saya nongkrong sendiri ya. Karena pandangan lepas, waktu itu belum ada bangunan, masih ada pondok masih ada pohon-pohon kapuk. Ya Beb ya? Itu ngelihat langit-langit merah, kok mirip Kelungkung ya, saya bilang gitu ya. Terbayang wajah umi saya ya. Terbayang kadang-kadang motor di rumah, ya Allah, sumpah 2 tahun. Tapi saya bilang begini sama anak didik saya, sesumpek-sumpeknya kita satu, apa? Jangan pernah berhenti. Sumpek wakaf, jangan. Sumpek boleh, sedih boleh. Bahkan saya ceritakan, kalau saya sumpek, saya datang ke Ustadz namanya Ustadz Abdul Mun'im Baharun, saya punya nisan. Saya bilangnya Bang Dudung, saya sumpek, cerita ini biar menghibur. Gak apa-apa. Kalian menangis, sumpah segala macam, gak apa-apa, luapkan semuanya. Tapi satu hal, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Jangan. Biarkan. Nanti ketika memasuki tahun ketiga,
maka di situ kalian akan merasakan bagaimana nikmatnya mondok. Kadang-kadang kalau sudah pulang-pulangan saya sumpek, waduh, ninggalkan pondok yang tercinta, ya, ninggalkan sholat jamaah. Kadang-kadang sumpek. Ya bukan berarti kita susah ketemu orang tua, senang. Cuman susahnya itu berpisah dengan hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan kita selama setengah tahun. Dari Rabiul Awal menuju Ramadan, tiap hari tiap hari sholat jamaah, tiap hari baca wirid, tiba-tiba sekarang harus pulang ke rumah. Jadi berat. Kenapa? Sudah betah. Apalagi masuk ke tahun keempat, kelima dan seterusnya. Apalagi sudah lulus, apalagi sudah mendapatkan ijazah, sudah boleh ngajar. Itu nikmat yang luar biasa. Kalau kalian sudah bisa ngajar, ya, maka itu kenikmatan yang luar biasa yang kalian akan rasakan nanti. Jadi jangan ada santri mikir, oh kapan saya dewasa ya, mikir kapan saya kawin ya, nanti punya anak. Jangan, itu ada waktunya nanti ya. Kapan saya punya kerjaan, gak usah mikirin sekarang. Tugas kalian sekarang belajar. Tugas kalian sekarang belajar bagaimana menimba ilmu, baik di sini, di Dalwah ataupun di tempat yang lain. Kenapa? Karena Allah akan mempersiapkan nasib atau hikmah yang terbaik. Allah gak mungkin menyia-nyiakan hambanya. Gak ada usaha, gak ada hasil yang mengkhianati usaha. Apa yang kita usahakan itu yang akan kita terima. Jadi jangan pernah berhenti di tengah jalan. Selesaikan pendidikan sampai selesai. Insya Allah ini menjadi keberkahan buat kalian. Jika kalian bahagia, apalagi orang tuanya, apalagi bapak ibunya, apalagi orang tuanya, apalagi yang mohon maaf, yang usaha bukan pemilik real estate. Kalau kontraktor bulanannya gampang, ya. Kalau pengusaha bulanannya mudah. Tetapi kalau yang punya penghasilan cukup bib, anak-anak ngantuk. Sebetulnya anak lebih ngantuk lagi. Cuman karena beliau tadi bilang ngasih motivasi, saya semangat. Tapi ada betulnya karena besok sekolah ya, hari Sabtu ya. Ya. Terima kasih Ustaz, jazakallah khair. Terakhir Ustaz, ya. Jadi karena beliau tadi mintanya motivasi, kalau saya ngasih motivasi saya ngantuk, kan nggak cocok. Jadi makanya berapi-api seperti ini, semangat, ya, untuk memberikan motivasi kepada anak didik kita. Sebentar Ustaz, saya selesaikan dulu ya. Ini saya masukkan ke kantong dulu ya. Terakhir, jadi harapan kami semua yang ada di sini, bagaimana kalian untuk belajar dengan baik. Tujuannya apa? Bukan sekedar nilai. Apa yang kita dapatkan piagam semuanya itu bagus, motivasi buat kita. Tetapi bukanlah semuanya, bukanlah segalanya. Tetapi segalanya itu ketika kalian nanti bermanfaat bagi masyarakat. Bukan sekedar kalian menggondol nilai yang baik, piagam yang banyak, tidak. Tetapi seberapa manfaat kalian untuk kalian itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang sehingga dengan ilmu itu kalian dibanggakan bukan hanya oleh manusia. Dapat undangan, masya Allah, senang, bangga, enggak. Tetapi yang membanggakan itu saat kalian mendapatkan pujian langsung daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadikan keberkahan buat kita. Insyaallah kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.